Suatu malam, Rina sedang sendirian di rumah. Orang tuanya pergi ke luar kota, jadi ia punya rumah besar yang tua ini untuk dirinya sendiri. Ia tak keberatan, malah sebenarnya senang bisa menikmati kesunyian dan waktu untuk bersantai. Setelah seharian sibuk dengan pekerjaan, Rina memutuskan untuk menghabiskan malam dengan membaca buku favoritnya di ruang tamu. Dengan secangkir teh di sebelahnya dan suasana yang tenang, malam itu tampak sempurna. Namun, sejak sore, suasana rumah sudah terasa sedikit berbeda. Udara malam yang dingin masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma lembab khas rumah tua. Lampu ruang tamu yang redup hanya memberikan pencahayaan secukupnya, membuat bayang-bayang aneh terbentuk di dinding. Rina mengabaikan itu semua dan tetap fokus pada bukunya, walaupun sesekali ia merasa ada sesuatu yang mengusiknya. Entah apa, tapi ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara berderit dari arah tangga. Rina langsung berhenti membaca dan menajamkan pendengarannya. Suara itu bukan suara biasa. Rumah tua memang sering berbunyi ketika kayunya memuai atau menyusut karena perubahan suhu. Tapi suara kali ini berbeda. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu atau seseorang yang sedang bergerak di bawah tangga. Awalnya pelan, hanya berderit samar, tapi perlahan-lahan suara itu semakin jelas. Rina mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, pikirnya. Rumah ini memang besar dan sudah lama tidak direnovasi. Jadi bukan hal aneh jika ada binatang kecil berkeliaran. Tapi kemudian, suara itu berubah. Tidak lagi terdengar seperti gesekan atau deritan, melainkan seperti langkah kaki yang sangat pelan. Seolah-olah ada yang sedang mencoba untuk tidak ketahuan. Rina meneguk teh yang sudah mulai dingin, berharap itu bisa menenangkan dirinya. Ia merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perlahan ia menurunkan bukunya, lalu berdiri. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tangga. Ruangan itu remang-remang, hanya disinari oleh lampu gantung tua yang tidak terlalu terang. Semakin dekat dengan tangga, semakin jelas suara langkah itu terdengar, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah sana, di tempat yang gelap dan tak tersentuh cahaya. Rina berhenti sejenak di puncak tangga, ragu-ragu. Tangga di rumahnya cukup curam, dan bagian bawahnya selalu gelap, bahkan di siang hari. Lampu di lorong bawah tangga sudah rusak sejak lama, dan Rina tidak pernah merasa perlu untuk memperbaikinya. Namun, malam itu, kegelapan di bawah tangga terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sana, menunggu. Tanpa sadar, tangan Rina meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya ponsel yang terang menerangi anak-anak tangga di depannya, tapi bagian bawah tetap tidak tersentuh cahaya. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, membuat suasana semakin mencekam. Ia berdiri diam, napasnya semakin cepat, dan seluruh tubuhnya tegang. Tiba-tiba, dari bawah sana, terdengar suara pelan. Suara itu seperti bisikan lembut, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Rina merinding. "Tolong, tolong aku," bisik suara itu, hampir seperti erangan. Rina membeku di tempat.
Jantungnya berdegup kencang, dan pikiran logisnya mulai hilang, digantikan oleh rasa takut yang tak tertahankan. Ia menyorotkan cahaya ponselnya ke bawah, berharap tidak melihat apapun. Namun, di sudut paling gelap di bawah tangga, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Ada sosok samar di sana, duduk membungkuk, dengan rambut panjang yang kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Sosok itu tampak pucat, dan matanya, ketika Rina akhirnya bisa melihatnya, terbuka lebar, kosong, seolah-olah sosok itu tidak lagi hidup. Namun bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang. "Tolong, tolong aku." Rina mundur perlahan, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Dalam hatinya, ia berharap ini semua hanya mimpi buruk, tapi semuanya terasa begitu nyata. Suara lantai yang berderit, angin dingin yang menyelinap melalui jendela, sosok menyeramkan di bawah tangga, semua itu nyata. Ketika sosok itu mulai bergerak, Rina tak bisa menahan rasa paniknya. Sosok itu perlahan bangkit, langkahnya tertatih-tatih dan tidak stabil. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan suara lantai kayu yang berderit, semakin mendekat ke arah tangga. Dengan seluruh tenaganya, Rina berbalik dan berlari ke kamarnya. Dia mengunci pintu secepat mungkin, lalu mundur ke sudut ruangan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, suara itu belum berhenti. Di luar pintu kamarnya, Rina masih bisa mendengar suara langkah kaki, sekarang terdengar lebih dekat. Bisikan itu juga semakin jelas. "Tolong, tolong aku." Rina menutup telinganya, berharap suara itu berhenti. Namun, seberapapun keras ia mencoba mengabaikan, suara itu tetap terdengar, seolah masuk langsung ke dalam pikirannya. Setiap malam sejak itu, suara dari bawah tangga tak pernah berhenti. Meski Rina mencoba tidak memedulikannya, ia tahu sosok itu masih ada di sana, di bawah tangga, menunggu, entah untuk apa. Dan sampai sekarang, meski sudah bertahun-tahun berlalu, Rina tidak pernah berani mendekati tangga di malam hari.